Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahnaz Megarimbi. Di sini saya akan mempresentasikan RPP Merdeka Belajar dari KD 3.4. Di sini saya mengaplikasikan metode to stay to stray pada anak kelas 10 SMA Negeri 1 Jepara. Saya akan mulai menjelaskan mengenai skenario pembelajarannya dulu. Jadi pada kegiatan awal, saya menyapa peserta didik, kemudian membuka pembelajaran dengan berdoa bersama. Di sini saya menunjuk salah satu murid untuk memimpin doa. Kemudian saya memeriksa kehadiran mereka. Di sini saya menanyakan siapa yang tidak hadir, siapa yang sakit, siapa yang izin, dan lain-lainnya. Kemudian saya melakukan apersepsi, yaitu mengaitkan pengetahuan mereka yang sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, yaitu descriptive text. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu di akhir pembelajaran nanti diharapkan siswa dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi pendek dan sederhana terkait orang, benda, dan tempat sesuai dengan konteks penggunaannya dengan tepat. Kemudian saya menyampaikan juga rencana pembelajaran dan aspek penilaian. Di sini saya juga memberikan kesempatan untuk peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang tidak mereka mengerti. Kemudian di kegiatan inti sebelumnya memberikan engagement, yaitu menampilkan video related to descriptive text. Jadi di sini memberikan video di YouTube. Jadi mereka diminta untuk menonton, dan kemudian saya bertanya tentang menurut kalian apa isi video tersebut. Kemudian jika sudah tahu bahwa itu adalah tentang mendeskripsikan, kemudian saya bertanya lebih jauh mengenai apakah kalian mempunyai tempat favorit atau makanan favorit. Kemudian diminta untuk menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana tempat favorit mereka atau apa makanan favorit mereka dan lain-lainnya. Kemudian saya menjelaskan sedikit mengenai descriptive text, yaitu dari social function, struktur teks, unsur kebahasaan, dan lain-lainnya, agar memberikan mereka sedikit pencerahan mengenai apa itu teks deskriptif. Kemudian saya meminta peserta didik untuk membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang. Jadi setelah mereka sudah membagi atau membentuk kelompok, saya membagikan worksheet yang berisi teks deskriptif dan beberapa pertanyaan yang akan mereka jawab dengan diskusi bersama. Saya memberikan waktu sekitar 15-20 menit untuk berdiskusi bersama. Kemudian karena saya mengaplikasikan to stay to stray, jadi saya meminta 2 anggota dari kelompok untuk memancar atau pindah ke kelompok lainnya. Jadi saat kelompoknya sudah bercampur dari kelompok satu dengan yang lainnya, saya meminta 2 yang tinggal itu untuk menjelaskan atau membagi diskusi mereka dengan teman yang baru datang atau teman yang bertamu kelompok mereka. Kemudian yang murid yang stray ini diminta untuk memberikan feedback, yaitu dengan menyimak atau memberikan pertanyaan. Kemudian temannya bisa memberikan penjelasan. Ini saya memberikan waktu sekitar 10-15 menit untuk mereka berdiskusi lagi. Kemudian setelah waktunya habis, saya meminta mereka untuk kembali ke kelompok awal, kemudian membagi hasil diskusi mereka dari kelompok sebelumnya. Setelah diskusi berlangsung, saya meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka satu persatu ke depan. Setelah itu saya akan memberikan penguatan dan tanya jawab jika masih ada yang dirasa masih belum mengerti dan sebagainya. Untuk kegiatan penutup, saya akan mereview ulang atau memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari, yaitu dari apa itu text descriptive text, bagaimana social function, generic structure, dan lain-lainnya. Kemudian juga saya memberikan umpan balik, yaitu menanyakan atau memberikan soal-soal atau kuis singkat yang akan dijawab, jadi mengetes apakah mereka sudah benar-benar paham atau belum. Kemudian setelah dirasa mereka sudah mengerti semua, saya akan menyampaikan apa materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian memberikan pekerjaan rumah, yaitu membuat descriptive text, kemudian menganalisisnya. Selanjutnya saya menutup kelas dengan berdoa bersama. Jadi saya juga akan menunjuk salah satu murid untuk memimpin doa.
kemudian mengucapkan salam. Oke, di RPP-nya untuk lampiran-lampirannya, pertama adalah materi pembelajaran atau bahan ajar, dimulai dari definition of descriptive text, yaitu descriptive text describe a particular object like a place, thing, or a person. Kemudian social function, syntax structure, ada identification, description, closing paragraph. Kemudian language features, yaitu dari vocabulary yang related to ecotourism, destination, and historical building, such as destination, established, impressive, and etc. Kemudian dari grammar, non phrases such as beautiful bird, unique monkey, and etc. Kemudian dari worksheet ini adalah soal. Saya memberikan soal di sini. Dari Kolosum ada worksheetnya, ada 3 pertanyaan. Kemudian dari penilaian, saya menilai sikap mereka. Di sini ada waktu, nama siswa, catatan perilaku, butir sikap, positif atau negatif, dan tidak lanjut. Di sini waktu adalah tanggal dan hari kapan mereka melakukan sikap tersebut. Nama siswa adalah nama siswa yang melakukannya. Catatan perilaku adalah apa yang mereka lakukan. Butir sikapnya adalah, salah catatan perilakunya di sini adalah Anto mengingatkan temannya untuk sholat walaupun dia non muslim. Di sini butir sikapnya adalah toleransi, positif atau negatif, jadi menilai apakah sikap tersebut positif atau negatif. Jika positif, seperti yang Anto lakukan, maka ditulis positif, dan tindak lanjut di sini bisa pembinaan jika itu negatif, dan teruskan jika itu positif. Kemudian pada penilaian pengetahuan, sini ada instrumen pertama yaitu kisi-kisi soal. Dari kompetensi dasar yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi pendek dan sederhana terkait orang, benda, dan tempat sesuai dengan konteks penggunaannya. Di sini materinya adalah descriptive text, indikatornya adalah disajikan descriptive text, siswa dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dengan benar. Level kognitifnya adalah LK3, bentuk soalnya adalah pilihan ganda, nomor soalnya adalah 1 sampai 10. Jadi di sini adalah 10 soal. Instrumen kedua adalah soalnya di sini, jadi menyajikan beberapa teks deskriptif, bisa dilihat dari Paris, kemudian ada Beijing Shanghai Sport School, dan lain-lainnya. Ada 10 soal pilihan ganda. Selanjutnya di sini mereka memilih dari pilihan ganda tersebut mana yang benar. Jadi mereka bisa melingkarinya atau menyilang jawaban yang benar. Kemudian instrumen selanjutnya adalah kunci jawaban. Di sini juga disertai dengan kunci jawaban. Kemudian pada rubrik penilaian, untuk uraian skor, jawaban yang benar itu diberikan nilai 1. Jawaban yang salah dan tidak menjawab diberikan nilai 0. Untuk pedoman penskoran, untuk tiap nomor, tiap jawaban benar skornya adalah 1. Jadi jumlah skor maksimal itu ada 10. Jadi dikali 1 tiap jawabannya benar. Jadi total jika mereka benar semua adalah 10. Jadi nilai maksimal untuk tiap jawaban adalah 1. Dan untuk nilai siswa keseluruhan, jadi berapa jumlah yang benar, itu adalah nilai siswa. Jadi itu saja dari RPP Merdeka Belajar dari KD 3.4 materi deskriptif teks. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.